belum tahu siapakah yang akan memenangkan fight di arah bootcamp ini. Lagi-lagi semestinya memang dari utility yang mereka punya bisa lebih dimaksimalkan. Tadi satu Fred Unit nampaknya bakalan dilempar, tapi belum ada yang on point. Dan begitupun dari Soas memukul mundur dirinya untuk menjaga space dari Morph Team. Yap, masih tunggu-tungguan aja. Ini benar-benar long fight. 5 menit udah berlalu. Belum ada satupun player yang ter-take down antara dua tim ini. Malah di sisi lain kita sudah mulai menyorot ke arah Livescape. Yang dimana Potato sudah berhasil diamankan. Malah Onyx yang bertemu Victim sekarang. Victim, where are you? Where are you? Wah, ternyata dari sisi lain malah ada di Xavier yang mengganggu pergerakan di bagian bootcamp. Soas tertangkap di bagian belakang area bootcamp, di bagian lower ground nampaknya. Dan ternyata bukan Victim yang mengambil bagian perbukitan-perbukitan, melainkan di Xavier terlebih dahulu. Dan Jacques mungkin akan berusaha untuk bermain dengan agresif. Oh, itu threat granat yang cukup berbahaya, tapi terabas gaming Israel. Jacques berhasil untuk mendapatkan satu player. Kaidalan tertembak di depan sana, dan dua player dari box langsung dilumpuhkan. Yes, bagaimana tadi Lamborghini pun mengambil dari satu player dari Box Gaming. Bagaimana Box Gaming yang tertekan dari dua arah yang berbeda. Banyak tim yang sudah mendekat. Tadi gue melihat kalau nggak salah Xavier Lamborghini yang sudah mengambil satu player dari Box juga. Ini nggak bagus untuk Box Gaming. Mereka yang mengontrol sisi luar akhirnya terketahui. Yes, Xavier. Mereka menyusul pergerakan dari bootcamp dan Tigan. Begitupun mereka disengage, tapi kontestan baru dari Morph Team adalah The Xavier yang sudah stay di arah gudang 3 seberang mereka. Tapi dari Israel, gue berharap dan Morph Team aware apa yang sudah diberikan tembakan dan begitu saja sudah cukup dekat. Bagaimana tadi masuk damage beberapa peluru ke arah seorang Israel. Oh my god, tiba-tiba di Xavier mulai mengisi bagian gudang-gudang. Ini benar-benar gua melihat sebuah deja vu dan Morph yang sudah mulai Deja vu Pochinki, beda tim aja kan ya. Beda tim aja. Dan dari DX yang udah mulai mengisi bagian gudang 3, setup mengelilingi bagian bootcamp, membuat player-player dari Morph untuk sementara waktu tidak bisa bergerak. Box keluar ya dari bootcamp. Yes, namanya mereka langsung aja disengage. Amazing. Yes, mereka langsung cabut gitu aja. Jadi hashtag Indopride-nya guys, buat Morph Team yang sedang berjuang untuk mengokohkan posisi mereka di arah bootcamp. Dan EVOS pun juga Indopride-nya guys, EVOS Roar, tapi Mikomo yang tertangkap oleh Bucky dari sisi atas Aizer juga nggak bagus nampaknya. Oh my god. Ini angin yang buruk Bau. untuk EVOS. Bau beda lagi sih. Oh, iya. Gue merusak momen lo banget gak sih? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Karena kali ini kalau kita lihat one more nih musuh bebuyutan dari EVOS setelah kemarin bermain di Irangel bertemu di Veripierre dan kali ini bermain di Sanok bertemu di sebuah rumah-rumah. Red Face, nyaris tapi ternyata KF begitu tajam tembakannya menumbang seorang Nguyen dan ternyata tembakan di arah depan KF masih belum bisa ditumbangkan. Ada pisau yang dimainkan dan Bucky berusaha untuk meng-spray dengan red dot side dan ternyata KF lebih tajam, setajam mata pisau dan ternyata Red Face kali ini akan berusaha untuk maju melakukan backup terhadap KF. Bucky mungkin bakal langsung diamankan begitu saja menyisakan Whiteys dan juga satu player lagi dari One More. Gila, imba ya. Bagaimana kalau kita rewind sedikit KF cara merefrag dia menunggu momen beberapa peluru dari Bucky habis baru dia refrag balik. Kemudian juga Pelor yang masuk sangat-sangat on point, benar-benar efektif dan efisien. Tapi dari Nick tertangkap oleh Hands the Public, tapi Lizard dipulangkan. Begitupun dari Red Face juga ditumbangkan. Ini nggak bagus menjadikan KF last man standing. Tapi Darly memutar dia dari sebelah kanan KF. Kita berharap dia bisa nge-clutch. Dari One More. White sudah mendekat. Apakah dari seorang KF bisa menjaga ketenangannya untuk lagi-lagi menumbangkan satu demi satu pemain dari One More. Situ spray down bakal dilakukan tapi White dengan spray yang dilakukan ke arah jendela sempit dan KF selesai. EVOS pun dipulangkan ke arah luar. Ya, nice try buat EVOS karena sudah berjuang untuk bisa fight dengan One More. Dan One More hanya kehilangan Bucky saja tapi mendapatkan 4 poin yang cukup baik untuk di mid game kali ini. Sementara bergeser kembali kali ini ke arah Dewa United. Kali ini posisi dari Dewa United cukup tenang ya karena mereka tidak mengambil bagian tengahnya. Yes. Dan juga Victim yang sudah kehilangan 2 player, Genfos dan Rocky menyisakan Miseri dan Fajar kali ini harus mengunci
Pergerakan dari Dewa United di depan sana mulai di scope. Eits, ada yang lari-lari tapi masih belum ditembak, masih ditungguin aja timing dan momentumnya. Nggak mau terlalu tergesa-gesa karena mau bagaimanapun juga dengan kekurangan 2 player itu akan menjadi sebuah kelemahan dari satu tim di mid game. Yes, begitupun dari Circle sudah mengerucut lagi bagaimana dari Ruins dan juga Paina menjadi poros Circle. Dan Victor mengambil sisi jembatan antara Ruins dan juga Bootcamp. Penuh di situ ada Onyx juga, ada Dewa United juga. Ini bakal menjadi perebutan satu spot untuk menyeberangi entah itu pulau A, B atau C. Dan kembali lagi dari Onyx mengontrol mereka di balik-balik Broken Wall. Dan yes, dari Nick pun juga mundur. Mereka benar-benar stay, nggak mau pindah dan ingin menghantam juga Victim dan juga Dewa United. Tapi dari TA bertemu dengan RRQ dan RPK yang sudah tertunduk lemas. Tapi masih ada seorang mid laner yang berada di Sniper Tower, diikuti dari Jan. Sedikit menggerakkan dirinya juga di belakang-belakang batuan, berharap dia bisa mengcover dari seorang Leren. Tapi yang gak bagusnya adalah Nerpeko masih belum ada waktu, tapi Asa terlalu lama tadi mengokang dan akhirnya dimajuin begitu saja. Mort diharapkan bisa juga membackup. Begituan masih ada seorang Voldemort cukup jauh untuk mengcover dari pemain-pemain RRQ yang sedang terknockdown. Ya, timing yang dimanfaatkan oleh mid laner benar-benar on point banget untuk langsung majuin aja player dari RRQ yaitu Asa. Sementara di sisi lain Box pun bertemu dengan Alter Ego, satu player berhasil diamankan, menyisakan break di belakang sana. Renare masih tersungkur lemas berusaha untuk diselamatkan oleh kawan-kawan lainnya, tapi Hazelnuts akan berusaha untuk menyelamatkan kawannya terlebih dahulu, sedikit tarik mundur ke belakang, menyisakan player dari Alter Ego satu, kayaknya oh enggak, mereka nggak healing ya? Masih belum tahu. Masih belum tahu ya. Tapi Hazelnuts tertunduk lemas. Begitu pun langsungnya terobos oleh Break dan Break akan fight dengan Super Una. Super Una masih berusaha, dia agak struggle untuk membabat dulu dari Break ataupun revive dari seorang Renalde. Tapi bakalan coba dikokang terlebih dahulu ke arah Rasengan dan juga Chidori. Terkena ke arah Super Una, setengah dari terserap. Tapi Break dengan last man standingnya, dia langsung panik, terbirit-birit, cabut. Super Una benar-benar kuat dia untuk fight close combat. Ya, karena mau bagaimanapun juga kalau misalkan Break terlalu lama di sana, dia akan tereliminasi secara keseluruhan. Dan Super Una mendapatkan timing untuk bisa menyelamatkan satu kawannya. Morph benar-benar sedikit terjebak, tapi antara terjebak atau memang circle-nya ke arah ini sih tadi. Iya, masih menunggu sih. Memang circle-nya cukup membingungkan antara pulau A, B, dan C. Ketiganya masih mempunyai chance yang sama, entah itu ke arah sebelah kanan, ataupun kiri, ataupun ke arah bawah. Dan Morph masih menahan aja memang paling center untuk bootcamp, mendapatkan ataupun nanti menentukan rotasi. Tapi The Xavier tidak mendekat lagi ke arah pemain-pemain dari Morph Team. Semuanya mengambil celah yang nantinya mungkin akan melakukan rotasi di tempat yang aman. Kemudian ada Mystery tadi yang masih terpantau juga di sekitaran bootcamp. Mestinya Mystery beda banget dengan gameplay sebelumnya. Biasanya terus dipantau bootcamp, tapi kali ini karena udah circle-nya kali ya bikin struggle. Satu circle, kedua mereka sisa 2 orang gitu kali ya, mungkin membuat mungkin. Mystery sedikit ragu-ragu untuk bermain dengan strategi yang sama. Dan ternyata Valdemar posisinya udah ketahuan oleh seorang Kelch, masih dikeker. Itu dia kalau ngepick bakal langsung ditembak, bener saja. Tapi Valdemar begitu cepat refleksnya, masih bisa menghindar ke arah yang lain. Dan Mort masih terlalu jauh dari celah tipis jendela, dia bisa dapetin seorang Mort dan mau nggak mau Valdemar harus melakukan close combat. Dan ternyata timing lagi dan lagi dimanfaatkan oleh talent All Stars untuk meratakan satu squad RRQ. Angin yang tidak sedap nampaknya untuk beberapa tim Indonesia di awal-awal, tapi Alter Ego yang sudah mengamankan sisi bawah, dibangun juga set smoke up, mengandalkan Renalde dan juga Super Una. Dipantau saja langkah-langkahnya oleh Chopper dan juga para Jin, dimana proning sudah dilakukan. Bisa aja proning shot ini mendapatkan dari kepala Super Una, tapi nampaknya Eagle Esports hanya memantau, mengulik-ngulik saja pergerakan dari Alter Ego, karena memang mereka berada di pinggiran dan juga berada di sisi high ground yang tidak terlalu diuntungkan. Dan di pinggiran ini Circle bisa aja ngejomplang jauh di tempat spot mereka. Itu repot banget, lo udah berada di posisi apa, kemudian lo Circle yang gak dapet, lo jomplang turun ke bawah. Itu pedih banget, setengah darah tuh bisa aja dia dengan parkur-parkur yang dilakukan. Tapi bisa nol jadi menembaki pemain-pemain dari Onyx, yang dimana pemain Onyx masih cukup aman sejauh ini. Mereka sudah mempunyai kompon yang cukup erat. Dan Dewa United seperti biasa, mereka kalau di Sunhawk lebih memilih open field dan juga berada di sisi high ground. Ini lebih menguntungkan mereka sih. Mereka udah di posisi yang sangat amat tepat menurut gue. Dan juga dari talent All Star, berbeda dengan tim-tim lain, melakukan rotasi dengan bagi yang dimana memang
ini terpakai di awal-awal tapi tidak terlalu terpakai di menit-menit akhir akan menyisakan lo gampang banget di-cut rotasinya dengan bagi. Apalagi kalau dibonceng ya. Iya. Kalau dibonceng itu udah gampang banget ke take down-nya pasti. Apalagi kalau I'm pro player, wah udah pasti dah itu masuk masuk pelurunya ke kepala gitu kan. Gimana? Maksud, Kayak kura-kura dong kalau masuk kepalanya ya. Mohon maaf nih. Tapi kalau kita bergeser kembali Talent All Star yang bakal bertemu dengan Bonafide. Tadi mereka berhasil untuk meratakan RRQ dan Bonafide sedikit tarik mundur. Lagi-lagi Bonafide dengan gameplay yang nggak mau fight di awal, menghindari suara peluru, fokus ke rotasi aja demi menyelamatkan placement point juga pastinya. Yes. Mereka mau bermain sampai ke late game dan gue rasa Bonafide bakal bermain dengan strategi yang sama sih. Yes. Ucup yang bakal ditinggalkan di belakang terlebih dahulu, ngikutin 3 temannya dari arah belakang dan Talent All Star meng-spot pergerakan dari Bonafide, ditembakin sedikit saja untuk memberikan gertakan dan mereka pasti mengekor atau mungkin mencicil rotasi untuk masuk ke dalam circle-nya. yes. Di sisi lain, Ruins yang sedari tadi terpantau kosong, nggak ada yang ngehuni dan Livescape benar-benar cerdik banget. Mereka mengambil kesempatan itu, mereka nggak mau menyia-nyiakannya dan sudah dikuasai secara penuh dari tim Livescape. Mereka juga udah melakukan setup split, ada satu Toms yang diutus untuk menjaga bagian luarnya, mencari informasi terus nengok kiri nengok kanan dan ternyata di Xavier pun belum ninggalin Morph. Apa ketemu di sisi yang lain mungkin? Yes, ini yang gue suka adalah Livescape. Mereka mencadangkan Kato terlebih dahulu untuk Sunhawk. Gue masih penasaran sebenarnya apa yang mereka punya strategi khusus untuk di Sunhawk. Dan di sisi lain, Morph tertangkap satu pemainnya oleh di Xavier. Tapi Rabis mengalihkan sedikit pandangannya untuk menjaga Eagle yang sedang bergerak. Ini di Xavier mantap banget. Posisi mereka dari masing-masing cukup berjauhan. Beberapa player mengunci pergerakan dari Morph Team yang berada di bootcamp. Dan di sisi lain juga menjaga Alter Ego berada di sisi atas. Dan White dan Talent All Star yang sedang close combat kali ini. White benar-benar luar biasa. Dia bukan last man sih, sendiri saja yang terpantau melawan 3 player dari TA. Dan satunya bisa di take down, tapi jatuh 17 bakalan diandalkan. Bisa saja Fredo dilakukan di balik-balik pintu dan dihancurkan. Dan ada follow up damage dengan satu molotov nampaknya. Ya, house point, house kill, house elimination. Itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan Talent All Star saat ini. Semua tim ditabrak terus-menerus, berusaha untuk menyabet nyawa satu persatu dari tim lain. Dan ternyata mid lane pun harus bertemu dengan tim lain. Ternyata bukan One More, kali ini ada tim Dewa United yang sudah menahan pergerakan dari Talent All Stars. Malah One More yang harus dipotong rotasinya oleh Dewa United. Niatnya sih dimakan sama Talent All Star ya, tapi malah dimakan sama Dewa United. Tapi nggak apa, ini bagus banget pastinya untuk bisa nge-boosting poin-poin dari Dewa United supaya bisa berada di posisi lebih aman lagi. Talent All Star langsung berotasi masuk dari arah yang lain, mengingat ada beberapa suara peluru panas. Mereka nggak mau mengambil resiko terlalu besar dan mungkin akan bersinggah di rumah-rumah ini untuk sementara waktu. Yes, kembali lagi mereka Talent All Star membagi dirinya, membelah. Dan Box Gaming yang sudah selesai perjalanannya nampaknya tertangkap 2 pemain tersisa. Kembali lagi dari Alter Ego dan juga Dako tertumbangkan dengan Super Una. Tapi Renaure di sisi atas pun tertangkap, langsung dipulangkan ke arah Hobby. Misalkan Super Una menjadi laki-laki yang bakal diandalkan last man standing untuk menuntaskan placement point yang lebih baik lagi. Tapi Chopper memberikan terus-menerus Fred Granat, spekulasi yang kurang on point. Tapi Super Una menjaga dirinya dengan apik dan ciamik biar lebih mantap lagi untuk placement pointnya. Ya, ciamik. Bahasa zaman old banget ya. Condet. Oh iya. Kenapa sih? Emang rumah lu dicondet? Nongkrong gue di sana intens ya. Oh gitu ya. Adat ya lu berarti. Anak condet. Tapi kali ini kalau kita lihat dari Chopper, bakal dipotong habis-habisan posisinya, ditembakin oleh seorang Super Una, the last man standing dari Alter Ego. Ini harusnya menjadi santapan empuk sih untuk Super Una, asalkan tidak terpick off oleh player-player Eagle. Dan kalau kita lihat Chopper udah nggak punya healing sama sekali, mau ngomong bakal langsung terobos ke arah depan. Tapi Super Una masih terus-menerus memberikan distraction dan begitu tajam peluru panas yang masuk ke arah badan Chopper dan masih berusaha untuk menghindar dengan sangat cepat. Chopper dan nggak bisa ditangkap begitu saja, dipotong habis-habisan oleh Super Una dan Namshin. Masih berada di belakang sana, masih bertahan untuk mengambil time, buying time. Dan ternyata Namshin pun nggak bisa berlama-lama lagi, harus bergerak sekarang juga. Zona udah terlalu sakit, set up smoke sedikit terlebih dahulu. Begitu pop out dia langsung bergerak ke arah depan dan kokangan granat ini dia akan dimasak dengan sangat matang, dilemparkan ke arah depan. Tapi Una
masih bisa menghindar juga. Masih ada waktu sedikit lagi dan kokangan granat berikutnya saling timpuk-timpukan granat. Dan apakah Super Una bisa memotong rotasi Oh dari my Q? God, oh my God. Masih di depan mata. Wih, 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 wih. Gila, gue deg-degan juga apa yang dilakukan Super Una, bagaimana dia yang berada di lapangan, tapi dari lemparan Namshin, ya ampun Super Una, kamu bisa, ayo, kamu bisa Super Una. ayo dong, kamu bisa menyelamatkan dari seorang Namshin, come on, 2 bebek belum ada, damage yang masuk ke Namshin, begitupun dari Namshin belum on point ke Super Una, Oh my masih God. bertahan, masih cukup tenang, inilah yang nilai plus dari Super Una, dia sangat amat tenang, sabar, menunggu momen dari seorang Namshin, Namshin nggak ada apa-apa lagi, dia masih terobos, dan ya bandage ada 7 dan Playzone sudah menyerap darah dia. Momentum untuk Super Una menuntaskan dari seorang Namshin. Yes, ini poin. Nice try untuk Super Una. Masih ada satu lagi PR yang harus dikerjakan, yaitu Parajin harus diselesaikan dengan rapi. Please Super Una, masih ada 7. Mestinya, oh kalau untuk masuk ke circle susah, 460 meter. Dia harus sedikit berani membuka badan ke arah Parajin. Tapi gue yakin 1v1 antara Super Una dan juga Wah, Parajin. Parajin. Oh, Lihat. 24. 23. Oke. Ketika tadi kita sudah mengangkat hype-nya ketika Parajin kasih lihat, Ya. first aid gue nih bro, ada 23. Oh iya, mohon maaf, Tapi mohon maaf. ini harus coba dari Super Una, dia harus spekulasi sedikit naik ke atas. Dan yes, Onyx yang sudah terperangkap, dia dari Dewa United tertembak begitu saja. Raffi sudah ter-take down, tapi Kaizen pun ditumbangkan balik. Ini mestinya 3 versus 3 situasi yang akan terjadi. Tapi Steve Boy masih mengumpat-ngumpat di balik batuan. Begitupun dari Onyx mengambil sisi advantage yang paling tinggi. Joe Brank dan juga Nick menjaga kepala-kepala dari pemain Dewa United, tapi di arah Ruins, Livescape dan juga Skylet Gaming sedang close combat. Alright, dan ternyata Dinosaur pun berhasil diamankan dan Smith begitu tajam tembakannya ke arah depan berhasil untuk menumbangkan satu player lagi dari Livescape. Dan ternyata Skylights masih cukup kuat kali ini. Pinky nampaknya masih ada timing untuk di revive sementara waktu. Dan what? Audrey melemparkan sebuah granat, sebuah miskalkulasi yang dilontarkan ke arah depan menumbangkan Maybe. Dan ternyata dari Jersey pun masih bermain dengan sabar dan hati-hati memantau. Ada sebuah punggung di depan sana, tapi Jersey lagi berusaha untuk mengokang granat, mungkin bakal dilemparkan ke arah depan dan saling timpuk-timpukan ke arah Israel. Kali ini dari Audrey pun masih bertahan juga sebagai the last man standing dari Livescape. Tapi masalahnya Skylights masih ada banyak banget ini playernya, kayaknya Audrey bakal susah sih untuk bisa keluar dari neraka ini. Oke, begitu dari Audrey, matang tepat di depan mata dari Smith, tapi masih ada Jersey, Pink dan juga Slayer membuang-buang frag granat, menuntaskan dari seorang Audrey yang menjaga space-nya dengan baik untuk angle-nya juga, tapi Audrey nampaknya bakalan dengan terobos gitu aja dari lantai 2. Adanya spekulasi lagi satu kokangan granat, Audrey membuang ke arah sisi tengah, harus lebih berhati-hati lagi dari seorang Jersey, merevive dari seorang Smith, menaiki ke atas tapi turun lagi. Bagaimana dari seorang Audrey dan juga Slayer. Jersey sekarang kali ini dia yang ter-take down setelah tadi dia merevive dari seorang Smith. Dan yes, Audrey nampaknya tidak terpantau lagi dari Ruin. Selesai Livescape, tapi Onyx bakal menjadi kontestan Dewa United dan juga Livescape yang berada di Ruins. Ini berpencar jauh pemain-pemain dari Onyx. Ya, betul. Tapi Onyx harusnya masih bisa survive dengan 2 player yang tersisa. Begitupun juga dengan Dewa United. Masih ada Kaizen dan Steve Boy berhasil untuk mendapatkan touchdown di belakang sana. Dan masih ada kesempatan untuk bisa memperpanjang survival time-nya. Dan sementara itu kalau kita lihat dari Taka, akan berusaha untuk memasuk granat ke arah depan, dilontarkan. Bonafide masih lengkap dengan 4 playernya. Sedikit tertahan oleh Taka kali ini. Kokangan granat terus-menerus dilontarkan ke arah depan. Dan Onyx berhasil mengumpulkan poin yang cukup banyak. Domination 8, elimination point berhasil dikantongin. Dewa United pun terpotong pergerakannya, dikunci habis-habisan. Dan Casey yang tertangkap di belakang sana. Ini adalah 3 tim yang lagi haus akan poin. Talent All Stars, Dewa United dan juga Onyx. Ayo Skylights, ayo Onyx, kamu butuh bawa poin. Begitupun dari Dewa United harus sedikit bergerak poinnya. Tapi juga dari BFD Ucup menjadi pemain barisan paling depan untuk menahan pergerakan dari seorang Taka. Masih mengumpat-ngumpat juga di balik dari smoke-nya. Ball dan Taka langsung mundur cabut, ngeri. Setitik darah lagi, adanya trap molotov juga yang diberikan, tapi Nox datang untuk mengcover dari seorang Ucup. Taka masih cukup tenang dia dengan bandage 4 yang tersisa. Begitupun masih ada coveran juga yang berada di belakang. Kelsey, mid lane juga jam 17 masih menahan, tapi Kaizen yang mengenai posisinya di balik-balik ke rumputan. Ucup yang tertembak, aduh tipis banget tadi, tapi it's okay, no problem. Masih ada dari seorang Nox yang berada di arah sisi bawah. Gue berharap bisa di cover please, tapi TA nampaknya mengetahui posisi dari
Nox yang masih mengumpat-ngumpat, mengendap-ngendap, slow down baby aja. Tapi please kebuka badannya, bisa Nick dapetin juga, bisa please dari seorang Nox juga, please mid laneran ditumbangin. Oh, dapat aja, bisa didapatkan. Satu, Tapi dua. luar biasa Nox dengan Tiga. kesenangannya. Satu Please, reload. satu lagi, tapi secure terlebih dahulu. Jadi lebih aman lagi, biar lebih pasti tiga. lagi. 3 kill point, lumayan banget ini untuk cicilan Bonafide. Gila. Kakashi dari Bonafide is real. Dan ternyata Nick pun masih bertahan di belakang sana. Masih belum ketahuan posisinya. HBD is real. Tapi masih belum. Benar-benar sabar banget. Dan Nick udah ngumpulin 5 kill point atau elimination. Untuk sementara waktu masih bermain dengan sabar. Karena Nick tahu dia dapetin circle-nya. Buat apa tergesa-gesa? Tapi Nox sepertinya lebih pintar melemparkan stun grenade untuk memancing Nick bergerak ke arah luar. Bergerak sedikit terbutakan oleh stun grenade-nya sendiri. Tapi Nox sengaja mendapatkan informasi. Ada Nick di depan sana. It's masih akan berusaha close combat. Nick terus-menerus memberikan tekanan kepada Nox. Nox tidak jadi untuk mengarah ke Nick. Dan ternyata bukan Tuyul yang harus diamankan terlebih dahulu dari sisi yang lain. Misalkan last man standing dari Bonafide kali ini. Nox gak bisa bergerak terlalu lama. Dan dia melakukan jiggle dan what happened? Gila Nox jump shoot yang sukses dengan bait dari kakinya. Taka, ayo dong Nox, dapetin lagi saya satu orang dari Tel Ayo, Nox. Taka, please dapet. Dapet gak? Winner chicken in a Bonafide Esports. Kakashi is real. Elimination 6 berhasil dikantongin. Gila. Nox game changer, playmaker dari Bonafide. Udah habis gue berkata-kata sumpah. Ini bener-bener dia berapa kali kalau di Sanok kayak gitu loh. Iya. Ingat gak yang pas di PMPL yang dia nge-backstep Aura juga Iya, kayak iya, gitu. Itu benar-benar sabar banget dari Nox sebagai player yang berada di Jagoan posisi terakhir. paling depan. Kemudian juga